Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian unsur drama dan penilaian terhadap drama tradisional dan modern. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas unsur dan kaidah kebahasaan drama tradisional dan modern. Baik, kita akan bahas struktur teks drama. Yang pertama di sini ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama ataupun sandiwara. Nah, bagian ini biasanya disampaikan oleh pencerita ataupun narator untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar belakang cerita, dan tokoh cerita. Selanjutnya yang B yaitu dialog. Dialog berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog ini mempunyai kedudukan di dalam drama. Kekuatan dialog terletak pada kecakapan pemain yang selalu tanggap. Nah, tapi perlu kita ketahui, dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Nah, orientasi ini bagiannya di awal ya, Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian tengah cerita berisi konflik-konflik dan pengembangannya. Gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Nah, pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama, protagonis atau antagonis. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi ini bagian klimaks dari drama. Bagian ini berupa babak akhir yang menggambarkan penyelesaian atas konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi ini harus berlangsung secara logis dan berkaitan dengan kejadian sebelumnya. Nah, selanjutnya struktur yang terakhir yaitu epilog. Epilog ini adalah bagian penutup atau terakhir drama. Epilog ini memuat kilas balik dan sekadar menyimpulkan isi drama. Biasanya epilog akan memberikan inti atau memuat simpulan nilai drama yang telah disampaikan seseorang aktor pada akhir cerita. Nah, dapat disimpulkan bahwa epilog ini bagian terakhir ya, Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks drama. Di dalam teks drama ini mempunyai unsur kebahasaan yang membuat dialog lebih menarik. Ada beberapa unsur kebahasaan di dalam teks drama. Yang pertama, di sini kita akan membahas kata ganti. Nah, kata ganti ini menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Biasa digunakan kata mereka. Nah, contoh di bawah ini. Ayo, kamu sembunyikan di mana? Contoh kedua, tadi saya mandi, setelah itu arloji saya tertinggal di kamar mandi, lalu dia masuk. Selanjutnya yang B yaitu kata tidak baku. Dialog dalam teks drama menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak formal. Bisa kita lihat contohnya. Ayo, mana berikan kembali padaku. Nah, kata tidak baku yaitu kata mana. Jadi yang baku adalah di mana. Contoh kedua, ayo Rudi, lo sembunyikan di mana. Nah, kata tidak bakunya adalah lo. Seharusnya kata bakunya yaitu kamu. Yang ketiga, ayo ngaku saja, kamu ngaku saja. Nah, kata tidak baku adalah ngaku. Seharusnya jujur. Nah, bisa juga kita lihat contoh lain dari kata resiko. Kata resiko ini tidak baku, jadi seharusnya yang bakunya yaitu risiko.
Contoh selanjutnya yaitu zaman. Nah, kata zaman ini tidak baku. Yang bakunya adalah kata zaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan teks drama. Selain memuat unsur kebahasaan berupa kata ganti dan kosakata tidak baku, teks drama ini memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat. Untuk yang pertama, teks drama menggunakan banyak konjungsi urutan waktu ataupun temporal, seperti sebelum, setelah itu, kemudian. Ciri yang kedua yaitu teks drama menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, memukul, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan berlari. Untuk ciri yang ketiga, teks drama menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan mengalami. Yang terakhir yaitu teks drama menggunakan banyak kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti ramai, sepi, bersih, kuat, dan baik. Nah, inilah keempat ciri-ciri kebahasaan dalam teks drama. Nah, sampai di sini video pembelajaran mengenai unsur dan kebahasaan teks drama. Semoga bermanfaat ya, Nak. Bapak akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.